Setelah sarapan, Pak Doni menemui Pak RT di rumahnya. Dia menyampaikan niatnya untuk melamar Bunga. Pak Doni juga meminta bantuan Pak RT untuk mengumpulkan sesepuh di desa itu untuk membicarakan proses lamaran yang akan dilaksanakan. Ketika malam tiba, Pak Doni, Bu Yosi, dan beberapa warga berkumpul di rumah Pak RT. Setelah melalui proses pembicaraan yang cukup lama, hingga tengah malam akhirnya diputuskan Romi dan Bunga akan melangsungkan pernikahan di hari baik sesuai kepercayaan warga setempat. Sebelum acara itu ditutup, Pak Doni dan Bu Yosi menyampaikan terima kasih kepada Pak RT dan semua warga yang sudah hadir membantu proses lamaran tersebut. Saat ayah Kumala kembali ke rumah, Bu Ida istrinya yang sedang menunggunya sejak tadi langsung menghampirinya. "Ada acara apa sih, Pak? Kok lama sekali?" Suami Bu Ida berkata, "Pak Doni dan istrinya melamar Bunga untuk anaknya Romi yang saat ini berada di kota." Tentu perkataan suaminya itu membuat Bu Ida jadi terperangah dan melotot. "Apa? Melamar? Pak Doni melamar Bunga untuk anaknya?" Suaminya kembali berkata, "Iya, Bu." Bu Ida kemudian berkata, "Pantas saja beberapa hari yang lalu Ibu melihat Bu Yosi di rumah Bunga. Tapi Ibu tidak tahu pembicaraan mereka karena Kumala melarang Ibu pergi ke sana." Karena masih penasaran, Bu Ida mengikuti kemanapun suaminya pergi. Bahkan ketika suaminya yang masuk ke kamar dan menggantung bajunya di belakang pintu pun dia ikuti. "Lalu Pak, apa keputusan Pak RT dan orang-orang?" Suaminya sambil sibuk memakai baju berkata, "Ya, semuanya berjalan dengan lancar. Hari dan bulan sudah ditentukan. Dalam waktu dekat ini, mereka, anak Pak Doni dan Bunga akan menikah di sini, sesuai adat di desa ini." Rasanya Bu Ida semakin tidak sabar menunggu pagi karena ingin menyampaikan berita besar itu kepada teman-temannya di warung. Sementara Kumala yang mendengar pembicaraan ayah dan ibunya berkata, "Bunga, akhirnya laki-laki yang akan menikahimu adalah Romi." Kumala melanjutkan perkataannya, "Laki-laki yang seperti bayangan, karena kamu sendiri tidak tahu dia seperti apa. Bukan Umar ataupun pemuda di sini yang begitu mengagumimu dan yang berlomba-lomba untuk mendapatkan cintamu. Semoga Romi adalah yang terbaik untukmu, Bunga." Seperti biasa, pagi-pagi sekali Kumala dan ayahnya mau sarapan sebelum mereka berangkat bekerja. Namun mereka harus kembali kecewa karena saat ini ibunya belum memasak. Kumala yang hendak menggoreng telur pun tampak kecewa melihat tak ada telur sebiji pun di dalam kulkas. Kumala dan ayahnya saling berpandangan. Mereka tahu Bu Ida ada di mana. Kumala hendak berlari memanggil ibunya, namun dicegah oleh ayahnya. "Tidak apa-apa, Kumala. Ayah sudah biasa tidak sarapan. Nanti kamu mampir ke warung beli sarapan ya, Nak," kata ayah Kumala lalu pergi ke sawah.
Saat Bunga dan Kumala berjalan menuju ke tempat kerja mereka, Kumala dan Bunga melihat ibu-ibu di warung sedang melihat mereka, termasuk Bu Ida, ibu Kumala. Kumala menarik tangan Bunga agar berjalan dengan cepat. Bunga berkata, "Ada apa, Kumala? Tadi ibumu ada di sana. Kenapa kamu tidak pamit padanya?" Kumala kemudian berkata, "Tidak, Bunga. Aku tidak perlu pamit padanya. Lihat saja, setiap hari dia hanya bergosip di sana. Aku dan ayahku sampai tidak dibuatkan sarapan." Bunga merangkul Kumala dan berkata lembut, "Kamu tidak boleh bersikap seperti itu. Ibumu tetaplah ibumu, orang yang melahirkan kamu. Lihat aku. Aku tidak punya siapapun. Aku begitu bahagia ketika di rumah mendengar suaramu memanggil ibumu. Sementara aku hanya bisa menyebut namanya dalam hati. Aku hanya bisa berharap ibu mendengarkanku." Mendengar perkataan Bunga, Kumala jadi menangis. Kumala kemudian memeluk Bunga. Bunga menghapus air mata sahabatnya itu, lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan mereka ke pabrik. Saat perjalanan pulang, Bunga dan Kumala mendapati hampir semua orang melihatnya. Kumala menggenggam tangan Bunga dan berbisik, "Jangan hiraukan mereka, Bunga. Anggap saja mereka itu penggemarmu." Bunga pun mengangguk dan terus melangkah tanpa menoleh sedikit pun. Saat Bunga dan Kumala terus melangkahkan kaki mereka, tiba-tiba seorang ibu berdiri di hadapan mereka dan membuat keduanya sangat kaget. Ibu itu berkata pada Bunga, Bunga, dengar-dengar Pak Doni dan Bu Yosi melamar kamu untuk dinikahkan dengan anak mereka ya? Wah, hebat ya kamu, Bunga. Bisa menikah dengan orang kota. Terus nanti kamu tinggal di kota dong. Kasihan juga ya anak-anak muda di sini. Pasti semua sakit hati dengan pernikahanmu." Saat Bunga hendak mengatakan sesuatu, Kumala kembali menarik tangannya dan berjalan sambil berkata pada ibu itu, "Maaf ya Bu, kami sedang terburu-buru." Lalu ibu itu berkata, "Selamat ya Bunga." Kumala berkata pada Bunga, "Aku sudah katakan, jangan hiraukan mereka. Nanti kamu pusing lagi kalau mendengarkan ibu-ibu di sini." Hari demi hari telah berlalu. Hari pernikahan Romi dan Bunga semakin dekat. Di rumahnya Pak Doni berkata pada Ibu Yosi, "Sekarang apa yang akan kita lakukan, Bu? Hari pernikahan sudah sangat dekat. Tetapi kita belum menyampaikan hal ini pada Romi. Kalau dia tahu." Pak Doni belum selesai. Bu Yosi kemudian berkata, "Masalah Romi serahkan padaku, Pak. Kamu urus keperluan yang lain, tenda, pelaminan, dan lain-lain." Bu Yosi kembali berkata, "Oh iya Pak, sapi yang kemarin dipesan kapan akan diantar ke sini?" Pak Doni berkata, "Mungkin besok Bu." Hari pernikahan Romi dan Bunga tinggal menghitung hari. Bu Yosi memanggil suaminya yang sedang sibuk mengikat 2 ekor sapi di samping rumahnya.
dan beberapa anak sibuk memberi sapi itu makan. Saat Pak Doni berada di hadapannya, Bu Yosi berkata, "Pak, aku butuh bantuanmu." Pak Doni dengan heran berkata, "Bantuan apa, Bu?" Bu Yosi kemudian berbisik di telinganya. Pak Doni sedikit heran mendengar ucapan istrinya itu. Namun karena istrinya meminta, dia pun melakukannya. Pak Doni mengambil telepon dan menghubungi Romi. "Halo ayah," kata Romi. Dengan gugup ayahnya berkata sambil melihat istrinya. "Romi, ibu..." Romi kembali berkata dengan nada penuh tanda tanya. "Ibu kenapa ayah?" Pak Doni kembali melirik istrinya yang juga sedang melihatnya. "Ibu sakit, Romi,"